Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam ibadah online Kenaikan Yesus Kristus bersama Gereja Baptis Indonesia Rosipina, Kamis 21 Mei 2020. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer di rekening berikut ini. Jangan lewatkan ibadah Minggu 24 Mei 2020 jam 9 pagi dan ajak keluarga Anda bersama-sama menikmati jamahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai dalam ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami datang pagi ini dengan penuh syukur dan sukacita oleh karena kasih dan rahmat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Walaupun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain di rumah-Mu yang kudus Tuhan, tapi kami percaya dalam setiap rumah umat-Mu saat ini, hadirat Tuhan melingkupi kami sekalian. Biar ibadah pujian dan penyembahan kepada-Mu ya Tuhan boleh dirasakan oleh segenap jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, keluarga demi keluarga. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang istimewa. Kami bersyukur hari yang sungguh luar biasa. Kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kuatkan, teguhkan iman kami saat kami beribadah pagi hari ini. Berkat-Mu turun ke atas setiap keluarga demi keluarga yang beribadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon jamahan kasih-Mu ya Tuhan, untuk saluran internet, untuk semua komunikasi yang ada, untuk suasana hati kami, biar penuhi kami dengan sukacita yang daripada sorga. Terima kasih Bapa. Terimalah bakti dan pujian sembah kami kepada Engkau. Ampuni setiap dosa serta kelemahan kami. Biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Hari ini hari istimewa. Hari ini hari yang sangat luar biasa bagi kita sebagai umat percaya. Karena hari ini Yesus meneguhkan iman kita. Dia bukan Yesus yang mati, tetapi Yesus yang sudah bangkit, dan Yesus yang sudah naik ke sorga, memberikan jaminan hidup kekal bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pujilah nama Dia, agungkan nama Dia. Majesty, worship His Majesty. Worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, power and praise. Kingdom authority
katakan mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Raja kita, Dia adalah Allah kita, Dia adalah Allah yang sudah menang. Mari kita puji Dia, mari kita naikkan Dia. Haleluya, haleluya. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Predikat dan glorify. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified. Jesus who died, now glorified. Jesus who died, now glorified. Bring our Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jesus who died, now glorified, King of kings. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah bakti dan pengabdian kami menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Kita percaya hari ini Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dan kita percaya hari ini menjadi hari kemenangan bagi setiap orang percaya. Amin. Situasi boleh sulit, banyak ancaman, banyak intimidasi. Wabah COVID belum berakhir. Kita tidak tahu kapan berakhir. Tetapi yang kita tahu, Yesus selalu beserta dengan kita. Hari ini
Dia naik ke sorga. Dia bukan saja memberikan tempat bagi kita di sorga, tapi dia juga memberikan Roh Kudus bagi kita sebagai jaminan untuk tidak khawatir, untuk tidak takut. Situasi boleh tidak berubah, situasi boleh mencekam, tapi kita orang percaya selalu penuh dengan sukacita karena Roh Kudus memberikan sukacita dalam kita. Mari kita naikkan pujian, mari kita bersorak-sorai bagi Dia, Allah yang sudah menang, yang memberikan pengharapan bagi setiap kita. Kagumlah kita memandang Tuhan Yesus karena kasih-Nya bagi kita. Mari kita memuji Tuhan. Mari jemaat yang di rumah, mari kita bersukaria bersama-sama. Naikkan pujian bersama kita di sini. Oh indahlah, ajaiblah, laguku tetap merdu. Oh indahlah, ajaiblah, kasih juru selamatku. Agunglah aku memandang Tuhan Yesus Nazari, besar kasih-Nya padaku yang hina cemar keji. Oh indahlah, ajaiblah, laguku tetap merdu. Oh indahlah, ajaiblah, kasih juru selamatku. Doanya di Getsemani, jadilah kehendak-Mu. Doanya di Getsemani, jadilah kehendak-Mu. Dengan sedih dicurahkan peluk darah bagiku. Oh indahlah, ajaiblah, laguku tetap merdu. Oh indahlah, ajaiblah, kasih juru selamatku. Wajahnya nanti ku pandang bersama tebusannya, penuh gembira dan riang, kasih-Nya ku pujilah. Oh indahlah, ajaiblah, laguku tetap merdu. Oh indahlah, ajaiblah, kasih juru selamatku. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior love for me. Is my Savior love for me. Saatnya sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Dwi Raharjo. Sabda firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita sekalian dan mengingatkan kita saat dunia ini berakhir dan kiamat tiba, adakah kita bersama dengan Tuhan? Adakah kita meyakini bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan? Sebuah lagu pujian yang kita nyanyikan bersama-sama kiranya mengingatkan kita akan hari terakhir Tuhan datang pada kali kedua. Waktu dunia berakhir dan kiamat tibalah, waktu sangkakala Allah menggema, waktu umatnya berkumpul di tempat yang mulia, waktu namaku dipanggil ku ada, waktu bunyi sangkakala
Waktu namaku dipanggil ku ada. Orang saleh akan bangkit pada hari mulia dan berkumpul dalam surga yang bakal. Karena kasih Yesus yang telah dikaruniakannya, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Mari kita melayani Tuhan hingga malam gelap. Mari terus bersaksi akan kasih-Nya. Bila hidup ini punah dan kerja pun ku genap, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Salam Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Kami sangat mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan berbagi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini adalah hari istimewa, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, sebuah peristiwa bersejarah yang sangat luar biasa bagi iman kekristenan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami berbakti bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, satu peristiwa yang luar biasa bagi iman kami. Engkau telah menjadi manusia, mati di salib, bangkit dan naik ke surga. Dan iman kami meyakini bahwa di kemudian hari kelak Engkau akan datang kedua kali menjemput kami agar kami bersama-sama tinggal bersama Engkau dan Engkau memerintah di Yerusalem baru yang indah. Bapa, terima kasih, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, singkapkan rahasia kebenaran itu agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib Kristus, dan biarlah setiap kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, kata-kata itu yang Tuhan kehendaki untuk hamba sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membuka Alkitab kita ke dalam kitab Injil Lukas, pasal 24 ayat 44 sampai 49. Saya akan membacakan, demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa,
mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita memperhatikan nas ini disebut sebagai amanat agung. Di dalam setiap kitab Injil, ketika Injil yang disebut sebagai Injil sinoptis, semuanya mengungkapkan pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Injil Matius mengatakan kepada saya dan saudara di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai 20. Injil Markus juga menyatakan seperti tema di sini, ini adalah amanat agung yang dikatakan Tuhan melalui Injil Markus dan Injil Lukas yang tadi sudah kita baca. Ini merupakan perintah terakhir, ini merupakan amanat agung. Dan di dalam kitab Injil Yohanes di sana juga dikatakan tentang pesan terakhir, tentang amanat agung. Kalau ketiga Injil itu, Matius, Markus, dan Lukas saling beriringan, maka Injil Yohanes mengatakan, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus engkau. Yang menarik Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah peristiwa kenaikan. Kalau kita perhatikan, kita telah merayakan Natal, kita menyaksikan kematian, dan kita juga mengalami kebangkitan Kristus, maka kenaikan membuktikan bahwa kematian kebangkitan Kristus itu adalah peristiwa sejarah yang tidak dapat disangkali oleh siapapun juga. Jadi kenaikan ini merupakan suatu peristiwa yang luar biasa, satu kesatuan peristiwa yang tidak dapat dipisahkan, baik dari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan sekarang kita memperingati kenaikan Kristus. Kalau kita sudah mengalami bagaimana Yesus lahir, Yesus mati dan bangkit, dan sekarang Yesus naik ke surga, maka kita juga akan mengalami suatu peristiwa yang luar biasa, satu peristiwa yang sangat menakjubkan bagi saya dan saudara, yaitu kedatangan Kristus kedua kali. Tetapi sebelum tiba peristiwa kedatangan Kristus kedua kali, ada suatu perintah, ada suatu pesan yang diberikan kepada saya dan saudara pada pagi hari ini, yaitu amanat agung. Secara khusus saya akan bacakan pada bagian ini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ini adalah tugas bagi orang percaya, tugas bagi saya dan saudara. Dan memang ketika itu ini merupakan perintah yang diberikan kepada para rasul. Tetapi barangkali kita bertanya Bapak, Ibu, dan saudara, bagaimana mungkin kita dapat melakukan hal ini sendirian? Ada 3 hal yang dapat kita perhatikan di tempat ini. Yang pertama Bapak, Ibu, dan saudara, saya dan saudara dapat melakukan perintah ini ketika yang pertama saya dan saudara harus memahami kebenaran kitab suci. Yang menjadi dasar bagi hidup kekristenan adalah pemahaman kita tentang kebenaran kitab suci. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Jadi ungkapan ini Bapak, Ibu, dan saudara menjelaskan kepada saya dan saudara bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid tentang perkataan bahwa kenaikan Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Dari Kejadian sampai dengan Maleakhi kita menyaksikan seluruh Alkitab ini menjelaskan tentang peristiwa dari kematian dan kebangkitan Kristus. Dan itu yang dikatakan kepada para rasul, agar para rasul mengingat perkataannya selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan para rasul 3,5 tahun bersama-sama dengan mereka. Dan ketika setelah kebangkitan,
40 hari. Selama itu setelah kebangkitan sampai nanti kenaikan, Tuhan Yesus bersama-sama dengan para rasul, sekalipun mereka tidak setiap hari bersama-sama seperti 3 tahun yang lampau. Tetapi kalau kita perhatikan dari sini, ada kebersamaan yang luar biasa. Sehingga dengan demikian, inilah perkataan yang dikatakan Kristus kepada para murid. Perhatikan dari sini ada suatu ungkapan yang luar biasa. Aku bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Jadi tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada bagian ini Tuhan Yesus menggunakan namanya versi Alkitab bahasa Ibrani. Jadi di dalam Alkitab bahasa Ibrani, Perjanjian Lama dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah Taurat atau ajaran atau hukum yang berisi kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan ulangan. Dan di dalam semuanya ini kita menyaksikan ada yang disebut sebagai nubuatan mesianik. Dan semuanya menceritakan, setiap kitab mengatakan tentang peristiwa kemenangan Kristus. Di dalam Kejadian 3:15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Engkau akan merumukkan tumitnya, dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Ini semua digenapi di dalam peristiwa kebangkitan Kristus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, iblis telah meremukkan tumitnya. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian, disinilah Yesus meremukkan kepala dari si iblis itu, sehingga firman Tuhan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut sudah tidak berkuasa lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara, seluruh kitab Perjanjian Lama, kitab Pentatuk atau kitab Torah yang berisi 5 kitab Musa, menjelaskan, menubuatkan tentang Kristus. Yang kedua, kita lihat di dalam kitab Nabi-Nabi, di dalam Alkitab versi Ibrani. Bagian kedua adalah kitab nabi-nabi yang berisi kitab nabi-nabi terdahulu. Di dalamnya ada Yosua, di dalamnya ada hakim-hakim, ada 1 dan 2 raja-raja, dan ada 1 dan 2 Samuel. Hakim-hakim terkemudian ada Yesaya, ada Yeremia, ada Yeskiel, dan ke-12 nabi kecil. Dan di dalam kitab para nabi ini, setiap kitab selalu ada nubuatan tentang Yesus, selalu ada nubuatan tentang salib dan juga tentang kebangkitan Kristus. Terutama di dalam kitab Yesaya kita menyaksikan bagaimana nubuatan tentang Kristus itu begitu sangat jelas, begitu sangat terlihat. Di dalam kitab Mazmur yang di dalam kumpulan kitab versi bahasa Ibrani disebut dengan kitab tulisan-tulisan atau hagiografa. Tulisan-tulisan yang suci, di sana ada Mazmur, ada Amsal, ada Ayub, ada Pengkhotbah, ada Kidung Agung, ada Ratapan, ada Ester, ada Daniel, ada Esra, ada Nehemia, dan juga kitab 1 dan 2 Tawarik. Semua kitab ini Bapak, Ibu, dan Saudara dengan sangat jelas menceritakan, menyatakan tentang siapakah Kristus itu. Kalau sekarang saya dan saudara melihat kebenaran firman Tuhan ini, maka kita dapat memahami bagaimana nubuatan tentang Kristus itu sudah dinyatakan di dalam seluruh Alkitab saya dan saudara. Sepanjang Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi, tidak ada satu kitab pun yang tidak menceritakan tentang Kristus. Semua menceritakan tentang Kristus, sehingga dengan demikian kita dapat memahami betapa luar biasanya Kristus itu bagi saya dan saudara. Lalu ia membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi dari situ Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus membuka pikiran para murid sehingga para murid menjadi teringat akan perkataan-perkataan Kristus ketika mereka masih bersama-sama, dan juga akan perkataan Kristus ketika selama 40 hari mereka bersama dengan Kristus pada saat Kristus menampakkan diri kepada mereka, kepada Maria Magdalena, kepada Thomas, kepada para murid. Ketika peristiwa-peristiwa penampakan itu, Kristus menyatakan kepada mereka. Bahkan di dalam penampakan itu kita juga menyaksikan bagaimana Tuhan itu dapat melakukan pemulihan demi pemulihan. Nanti akan kita lihat pada bagian yang kedua.
Tetapi yang penting Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana saya dan saudara dapat memahami kebenaran firman Tuhan hanya ketika Allah Roh Kudus membuka pikiran saya dan saudara, membuka hati dan pikiran kita sehingga kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Tanpa penerangan dari Roh Kudus, kita tidak dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saya dan saudara dapat melakukan amanat agung ini? Yang pertama, janganlah lupa memahami kebenaran Alkitab. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Jadi kalau tadi yang pertama kita belajar, kita melihat bagaimana kita dapat melaksanakan amanat agung itu. Yang pertama, saya dan saudara harus memahami kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ini Bapak, Ibu, dan Saudara, ini pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu bagaimana saya dan saudara mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jadi yang kedua, dalam kehidupan saya dan saudara, kita bisa menjadi alat Tuhan yang efektif, kita bisa memberitakan firman Tuhan, kita bisa melaksanakan amanat agung Tuhan ketika kita bersama-sama mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Kristus mati, maka kita perhatikan bagaimana para murid itu. Para murid itu kehilangan arah, bahkan kita menyaksikan para murid itu ingin meninggalkan panggilan lama dan ingin kembali kepada pekerjaan lamanya, menjadi nelayan kembali. Tetapi perhatikan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, berita itu disampaikan malaikat kepada perempuan yang pagi-pagi hari itu sedang menjenguk kubur Yesus, dan kedapatan Yesus tidak ada. Ada semangat baru, ada kegairahan baru, dan ingin mengatakan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Ini membuktikan bahwa memang Yesus adalah Allah yang dapat mengalahkan kuasa maut. Kembali akan saya ulang nubuatan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Dari situ kita melihat inilah yang disebut dengan proto-evangelium. Ini yang disebut sebagai Injil mula-mula. Injil yang sudah ditetapkan bahwa rencana keselamatan sudah ditetapkan di dalam Kristus, dan kita menyaksikan kemenangan bagi umat Tuhan akan terjadi oleh karena Kristus sudah menaklukkan kuasa maut. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa bagi iman kekristenan. Iman kekristenan tidak ditopang dengan pengalaman-pengalaman saya dan saudara, tetapi iman kekristenan ditopang oleh karya penebusan Kristus lewat kebangkitan dari kematian. Perhatikan bagaimana ketika para rasul ketika itu, dia mengalami frustasi ketika dia mendengar, melihat, menyaksikan Kristus mengalami kematian. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi ketika menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, maka ada sebuah kegairahan. Mereka melihat, menyaksikan bagaimana Kristus dianiaya, bagaimana Kristus mati di atas kayu salib, dan ketika itu mereka juga menyaksikan bagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati, sehingga dengan demikian mereka juga menyaksikan inilah pengalaman kuasa kebangkitan Kristus yang mereka alami di dalam kehidupan ini. Dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara, berita inilah harus disampaikan, yaitu berita pertobatan. Pertobatan adalah meninggalkan hidup lama. Apapun kehidupan kita yang lama, yang jauh daripada Tuhan, kita tinggalkan dan kita masuk di dalam kehidupan baru. Setelah kita meninggalkan kehidupan lama, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kristus tinggal di dalam hati saya dan saudara. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dari situ kita juga menyaksikan adanya pengampunan. Di dalam namanya berita pengampunan harus diberitakan. Karena sebab di kolong langit ini tidak ada nama yang layak untuk diberitakan selain nama Kristus, dan tidak ada penguasa
manapun juga yang memiliki otoritas untuk menyatakan pengampunan. Hanya Kristus yang punya otoritas untuk mengampuni dosa. Sehingga dengan demikian tugas saya dan saudara untuk memberitakan Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut itu, dan memberitakan Kristus yang Dia adalah Allah yang mengampuni dosa dan kesalahan saya dan saudara. Tetapi menarik Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa para murid harus tinggal di Yerusalem terlebih dahulu. Ketika nanti kita melihat Lukas akan menulis ulang di dalam kitab Kisah Para Rasul, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Lukas menekankan kata Yerusalem di sini. Kenapa Yerusalem menjadi pusat pemberitaan? Bahwa para rasul akan memulai pemberitaannya itu dari Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara, jangan lupa kalau kita sekarang memperingati kenaikan Kristus, sebentar lagi kita juga mengharapkan Kristus datang ke dunia memerintah saya dan saudara. Jangan lupa bahwa pusat pemerintahan Kristus itu ada di Yerusalem, yaitu Yerusalem baru. Sehingga dengan demikian pusat pemberitaan adalah dari Yerusalem. Yesus berkata, kamu harus mulai dari Yerusalem. Bukan semata-mata Yerusalem lingkup terdekat dengan Dia, tetapi Yerusalem adalah tempat di mana di waktu kelak ketika Kristus datang, pada masa kerajaan 1000 tahun, Dia akan memerintah di Yerusalem. Tetapi juga jangan lupa Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa Yerusalem itu adalah kota yang sangat jahat. Karena disitulah mereka menghina Kristus, disitulah mereka meludahi Kristus, bahkan disitu juga Dia telah menyalibkan Kristus. Sebuah perlakuan yang sangat luar biasa bagi seorang juru selamat. Sehingga kota yang paling jahat ini harus diawali dengan suatu berita pertobatan, agar Yerusalem bertobat, Yerusalem dipulihkan. Karena di Yerusalem itu nanti Yesus akan memerintah sebagai Raja untuk saya dan saudara. Jadi yang kedua Bapak, Ibu, dan saudara, bagaimana kita bisa memberitakan Amat Agung itu? Hanya ketika kita mengalami kuasa kebangkitan. Dan yang ketiga, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi pemberitaan Amat Agung, pemberitaan firman Tuhan. Yang pertama, saya dan saudara memang harus memahami kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga, jangan lupa, saya dan saudara harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Saya dan saudara bisa memberitakan Amat Agung hanya ketika saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita dapat melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan ajaib. Kita bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan khotbah, sehingga ketika saya dan saudara berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, ada begitu banyak umat yang disembuhkan ketika sakit, ada banyak umat yang dibangkitkan semangatnya ketika barangkali mereka sedang putus asa, akan diberi semangat oleh Tuhan karena kuasa Roh Kudus memakai saya dan saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada seorang hamba Tuhan dapat melakukan mujizat kesembuhan, dapat melakukan berbagai keajaiban, sebenarnya itu bukan kekuatan dia sendiri. Kalau ada seorang firman Tuhan yang memberitakan Injil dan orang itu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena kepandaian dia berkata-kata, itu bukan karena kemampuan dia semata-mata, tetapi itu karena kuasa Roh Kudus. Jadi karena kuasa Roh Kudus, maka kita, saya dan saudara, bisa melakukan pelaksanaan Amat Agung ini. Saya akan membacakan satu nas yang tertulis di papan depan ini. Markus 16, 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Inilah kuasa Roh Kudus itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Metode penginjilan perlu bagi saya dan saudara, tetapi metode penginjilan akan efektif ketika saya dan saudara mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengandalkan kuasa Roh Kudus. Ketika kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka berbagai peristiwa ajaib dapat kita lakukan. Oleh karena dalam pemberitaan firman Tuhan, amanat agung saya dan saudara mengandalkan pada kuasa Roh Kudus. Memang di dalam kitab Injil Lukas hal itu belum terjadi. Nanti Lukas akan mencatat ulang di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Di sana kita menyaksikan bagaimana nubuatan ini sungguh-sungguh dicurahkan. Ini merupakan penggenapan dari kitab Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua menubuatkan tentang peristiwa Pentakosta, dan sekarang dicatat oleh Kisah Rasul. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ketika itu Rasul Petrus menyampaikan khotbah yang sangat luar biasa, dan pada saat itu tercurahlah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus turun atas orang percaya. Ini merupakan penggenapan dari kitab Yoel pasal yang kedua. Dari sini kita menyaksikan, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana firman Tuhan itu merupakan satu kesatuan yang sangat luar biasa. Dan kita sebagai umat Tuhan, betapa mulianya kita. Saya dan saudara sudah mengalami karya penebusan Kristus itu. Kita sudah memahami kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti seluruh Alkitab, saya dan saudara, bahwa seluruh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, fokusnya hanya satu, yaitu Kristus, yang disebut sebagai Kristosentris. Jadi Alkitab itu fokus utamanya hanyalah Kristus dan tidak ada yang lain. Dan yang kedua, kita juga telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kita adalah umat tebusan. Kita bukan saja telah dimenangkan dari keseharian saya dan saudara, tetapi kita juga menjadi umat pemenang karena kita sudah diberi kuasa untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Dan yang ketiga, kalau kita perhatikan, sudah tiba waktunya bagi saya dan saudara kita pergi keluar untuk memberitakan Injil Tuhan. Injil Tuhan, kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah inti dan pusat dari Injil Tuhan. Itulah yang kita beritakan kepada semua orang. Terlebih ini adalah baru pada wabah COVID-19. Waktunya gereja untuk menceritakan jalan keluar atas persoalan. Dunia dilanda ketakutan, dilanda kematian. Kita setiap hari menyaksikan berita ini sangat mengerikan. Kematian demi kematian selalu kita dengarkan, selalu kita lihat dari berita-berita televisi. Tetapi perhatikan, di dalam Tuhan kita menyaksikan ada berita kemenangan, bahwa di dalam Kristus ada kemenangan. Di dalam Kristus ada kekuatan. Di dalam Kristus ada kesembuhan. Dan di dalam Kristus ada pengampunan. Itulah yang seharusnya kita beritakan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tunduk kepala. Kita akan berdoa bersama-sama, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita berkomitmen, Tuhan, beri kekuatan kepada kami untuk memberitakan Injil ini di mana dan kapanpun juga. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan berita pertobatan dan pengampunan kepada segala bangsa, pertobatan dan pengampunan, berita keselamatan yang harus kami sampaikan ke segala bangsa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan memakai kami. Kami telah memahami kebenaran firman Tuhan, bahwa inti dari segala firman Tuhan Alkitab hanyalah Engkau saja.
Kami juga telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kami juga telah mengandalkan kuasa Roh Kudus, sehingga tiba waktunya bagi kami untuk keluar memberitakan Injil Tuhan kepada siapapun juga. Terlebih Tuhan, pada masa pandemi COVID-19 ini, kami menyaksikan ada begitu banyak orang yang mengalami suatu pergumulan, mengalami persoalan, bukan semata-mata masalah sosial, bukan semata-mata masalah ekonomi, bukan semata-mata masalah kesehatan dan juga masalah psikologis, tetapi yang paling utama adalah masalah keselamatan. Tuhan, biarlah Tuhan berkenan memakai kami. Mati hidup adalah di tangan Tuhan, tetapi hidup kekal bersama dengan Engkau hanya bisa melalui Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh sebab itu, pakai kami seluruh jemaat Tuhan di tempat ini untuk bersama-sama memberitakan Injil Tuhan ini. Pada akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri kebaktian ini, dan hamba-Mu berdoa biarlah berkat dan anugerah Tuhan limpahkan atas kami sekalian. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Pemimpin gereja Tuhan memberkatinya. Gereja Baptis Indonesia Rosipina ini Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk mengulurkan tangan bagi orang-orang yang memerlukan jamahan kasih sayang yang daripada Engkau. Engkau memberkati jemaat Tuhan, Engkau memberkati seluruh pemimpin di sini. Pada akhirnya biarlah damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus Tuhan limpahkan atas hidup kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam keberadaan-Mu, sumber damai dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Oh, forever I will sing Your presence, forever I will trust in Your name. Your will be done, Your will be done. Forever I will sing in Your presence, forever I will trust in Your name. Your will be done, Your will be done. Oh, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Dan Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa surga bumi,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan berdoa bersyafaat bersama. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita yang kita kasih ini. Kita juga akan berdoa buat gereja kita dan tentunya buat jemaat sekalian. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Kalau hari ini Tuhan kami boleh bersekutu bersama Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakan akan kenaikan-Mu Tuhan di surga. Kami percaya Tuhan, kami aminkan Tuhan, Engkau menyediakan tempat bagi setiap kami Tuhan. Kami punya jaminan kehidupan kekal Tuhan. Kami punya jaminan karena kami percaya akan Engkau. Kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat, kami punya Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Sekalipun Bapa kami dalam persekutuan kami hanya secara online, tapi kami percaya Engkau Allah yang maha hadir, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang akan terus meneguhkan iman kami Tuhan. Untuk kami tetap di dalam Engkau, apapun yang terjadi, apapun yang harus kami lewati. Kami percaya ketika itu Engkau izinkan terjadi. Engkau punya rancangan, Engkau punya maksud yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan kami satukan hati kami Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa. Tuhan kiranya belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa kami Tuhan. Kasihani bangsa kami Tuhan. Kami yang juga mengalami akan virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan. Engkau menjamah Bapa. Kami berdoa untuk seluruh warga negara Indonesia Tuhan. Engkau memampukan dan Engkau ajar Tuhan setiap kami Bapa, warga negara Indonesia untuk memiliki ketaatan terhadap pemerintah Tuhan. Biar Tuhan, kami boleh mengikuti anjuran-anjuran yang sudah pemerintah untuk usahakan sehingga penyebaran COVID-19 ini boleh berakhir Tuhan. Tuhan kami mohon Bapa, Engkau yang beracara di dalamnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, apa yang dianjurkan oleh pemerintah itu berasal dari Engkau Tuhan. Engkau yang sudah memampukan Bapa pemerintah kami Tuhan. Sehingga Tuhan mereka juga berusaha untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Kami rindu Bapa pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan sehingga Bapa apa yang hari-hari ini boleh terjadi di tengah-tengah bangsa ini boleh segera berlalu Tuhan. Tuhan Engkau jamah Tuhan Yesus. Engkau juga berikan kekuatan bagi pemerintah negara kami Tuhan. Pak Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan. Bahkan dari pusat sampai daerah Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan mampukan Tuhan sehingga ada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran pemerintah negara kami Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, sungguh kami boleh melihat belas kasihan Tuhan, mujizat Tuhan nyatakan atas Indonesia. Sehingga Tuhan wabah COVID-19 ini boleh segera berlalu. Perekonomian bangsa ini boleh kembali untuk pulih Tuhan. Tuhan, kami hanya memohon kepadamu Bapa. Dalam keterbatasan kami, dalam ketidakberdayaan kami hanya bawa dalam doa Tuhan. Engkau kiranya yang campur tangan Bapa. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu atas Indonesia. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan Tuhan nyata di atas Indonesia. Kemuliaan Tuhan beracara di atas bangsa ini Tuhan. Dan kami juga rindu Bapa bangsa ini boleh menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang lain. Bapa terima kasih. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang beracara Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan, Gereja Baptis Rosipina Tuhan. Tuhan kami mungkin tidak bertemu satu dengan yang lain Bapa. Kami tidak tahu satu persatu apa yang sedang jemaat-Mu alami Tuhan. Namun kami percaya Engkau Allah yang maha tahu, Engkau mengetahui setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap apapun yang sedang jemaat-Mu ini hadapi Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan, bahkan Tuhan berikan solusi yang terbaik Tuhan bagi setiap persoalan, setiap pergumulan yang dihadapi jemaat-Mu Tuhan. Terlebih Bapa, kami terus berdoa sehingga jemaat-Mu tetap kuat dalam iman kami. Biarlah jemaat-Mu tetap bertumbuh Tuhan sekalipun mereka diam di rumah Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Bapa. Mereka tetap mempercayai Engkau, tetap berpengharapan hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa juga ya Bapa. Tuhan, Engkau juga yang menolong, Engkau yang campur tangan Bapa. Engkau berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan.
Kami Bapa rindu untuk tetap terus bersekutu dengan Engkau Bapa. Kami tetap terus Bapa rindu kami boleh mempermuliakan Engkau Tuhan lewat persekutuan-persekutuan yang diadakan Tuhan secara online. Tuhan kami mohon Tuhan, Engkau juga terus beracara Bapa. Biarlah setiap persekutuan-persekutuan, setiap kegiatan yang kami lakukan secara online boleh memberkati setiap kami Bapa. Boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Bapa. Kami umat-Mu Bapa boleh tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Dalam situasi yang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap mempercayai Engkau dan kami tetap mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab yang kami percaya Tuhan, kalau kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan, kami percaya Tuhan, kami punya jaminan hidup yang kekal Tuhan. Kami punya harapan Tuhan, bahwa kami akan bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk ibadah yang boleh kami laksanakan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Bapa. Engkau memberkati Bapa, setiap jemaat-Mu, bahkan hamba-Mu, bahkan pelayan Tuhan yang boleh melayani di hari ini Tuhan. Biarlah tangan pengasihan Tuhan saja yang akan terus menuntun setiap langkah kami, langkah umat-umat. Terima kasih Bapa. Ini doa dan seruan kami yang kami bawa, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Kita akan bersama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini kami mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan. Engkau telah memberkati kami, memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kebaktian kenaikan Kristus Yesus. Kami sungguh bersyukur karena hal ini adalah kekuatan bagi iman kami. Engkau telah lahir, Engkau melayani, Engkau mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan saat ini Engkau naik ke surga. Ini adalah satu peristiwa yang indah bagi kami. Iman kami semakin diperteguh oleh karena peristiwa kenaikan Kristus ini. Tuhan Yesus, sebagaimana firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan kepada kami, ketika Engkau akan naik ke surga, Engkau memberi pesan terakhir kepada para murid ketika itu. Dan saat ini kepada kami, hamba-hamba Tuhan, umat-Mu, Tuhan beri pesan terakhir, agar kami memberitakan berita pertobatan dan pengampunan itu kepada segala bangsa. Kami dapat memberitakan hal itu hanya ketika kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Kami mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kami juga mengandalkan kuasa Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa untuk gereja ini, Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Tuhan memberkati para pemimpin, Tuhan memberkati seluruh jemaat. Hamba-Mu tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan dari setiap jemaat di tempat ini, tetapi hamba berdoa biarlah kekuatan kesembuhan, pertolongan yang daripada Engkau Tuhan nyatakan atas seluruh umat Tuhan di tempat ini. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami berdoa biarlah Engkau menyertai kami sekalian. Tuhan menyertai kami ketika kami di rumah, ketika kami di kantor, ketika kami di jalan, dimanapun dan kapanpun kami berada. Tuhan menyertai kami. Sebab hanya oleh karena penyertaan Tuhan, maka kami akan mengalami kesentosaan, kami akan mengalami kekuatan, bahkan kami akan mengalami kemenangan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kekuatan dan kesentosaan yang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang dari Allah Roh Kudus, melimpah atas hidup saudara, mulai saat siang hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.